Ini recording? Udah. What? 2, 3. What's up speeders, welcome back Speed TV. Gue Hafiz. Gua Pierre. Dan gue hari ini ngantuk banget. Lagi puasa. Jadi Ngopi lah. kita langsung mulai aja. Kita mulai dengan berita lokal. Porsche Indonesia baru saja atau nanti akan mengeluarkan 911 T Hybrid. Nanti. Nanti. Abis ini. Jadi ini kita abis syuting nanti ke acara Porsche, tapi nanti pas saat video ini keluar berarti udah terjadi eventnya. So Yes. intinya Porsche baru saja meluncurkan 911 GTS, Carrera GTS terbaru dengan teknologi T-Hybrid untuk pasar Indonesia. Sebagai pengingat, T-Hybrid ini adalah teknologi mild hybrid Porsche yang ada di 911 GTS dan Turbo S. Teknologi ini menggunakan turbo elektrik atau e-turbo di mana mobilnya bisa langsung memutar turbonya tanpa harus menunggu RPM tinggi. Sehingga memberikan power delivery yang lebih instan dan linear. E-turbo ini juga menghasilkan tenaga listrik yang kemudian disalurkan ke baterai atau langsung ke mesin listrik di dalam transmisi dual clutch 911. Jadi ini MGU-H. Ya, kurang lebih. Yang di Ditch F1. Kata F1, gak relevan. Gak relevan. Gak ada mobil yang pakai. Terlalu kompleks gak sih? Nggak tahu pakai Porsche. Bahkan Porsche nggak ikutan iPhone. Terlalu kompleks. Mungkin. Di Terlalu mahal. terlalu mahal gitu kan. Tapi akhirnya ada di 911 GTS dan di turbo juga. Dengan kedua teknologi ini, Porsche 911 GTS ini bisa akselerasi 0 ke 100 0,3 detik lebih cepat dari 911 GTS yang pre-facelift yang 992.1. Jadi teknologi hybrid 911 ini fokusnya adalah untuk performa dan bukan untuk penghematan bensin. Untuk harga kita belum bisa bilang karena eventnya masih nanti sore. Tapi sebagai acuan 911 Carrera yang base itu terakhir harganya sekitar 5 miliar gitu ya. Kalau menurut gue GTS ini kayaknya sekitar 7 mungkin 8. Masa? Menurut gua gak nyampe. Nyampe cuy. 7. 7. Menurut gua gak nyampe. Nyampe menurut gue. Menurut gua gak nyampe. Jauh gak sih? Dan kalau misalnya lu beli yang ready stock kan biasanya Porsche udah ngasih sekalian nih kayak option fitur-fitur ini, sunroof pas segala macam. Yang lumayan mahal juga gitu. We don't know, kita belum ke acaranya. Tapi kalau menurut gue pribadi, kayaknya nggak nyampe 7. Menurut lu nggak nyampe 7? Menurut gue nggak nyampe. Kita lihat ya. Kita lihat siapa yang bener. Sebenarnya pas ini nanti video Tapi gue keluar, nggak ingat itu 5, berapa? 5,8. Carrera. Iya. Carrera seingat gue 5,5 yang base. Cuma harga di Porsche Indonesia itu memang fluktuatif. Jadi tergantung batch-nya datangnya pas dolar lagi murah atau lagi mahal. Tergantung kayak bensin. Iya, kayak bensin. Jadi harganya mereka emang fluktuatif gitu deh. Ada banyak faktornya. Bisa jadi bawah 7, tapi kalau menurut gue GTS ini bakal 7M. Gila, mahal banget. Sebenarnya pas nanti video ini keluar, kita lagi ngedit, harganya udah ada. Jadi tunjukin di sini harganya sekarang siapa yang benar, gue apa Pierre. Ada 2 reaksi berarti. Gue kayak sama oh. Tapi kalau 7 menurut lo kemahalan? Iya. Nggak tahu ya, gue masih in shock. Harga mobil baru tuh Masih ini banget gila ya? banget, men. Ya. Kayak 5 tahun yang lalu 7M lu bisa beli apa ya? 7M 5 tahun. Enggak ya? Nggak dapat apa-apa sih. Cuma 911 lu udah dapet yang full spec banget gitu ya nggak sih? Turbo nggak nyampe ya? Dulu Turbo gue nggak hafal. 10 kan? Turbo Nggak ya? hafal gue. Tapi Turbo menurut gue kayaknya 7M kalau masih yang- mahal sih. Turbo kayaknya kalau yang biasa nggak nyampe 10 deh. Dulu. Ya. Iya. Paling mungkin ya 7 sih dapat harusnya turbo mungkin. Dulu banget, sempat, dulu iya. banget. Kayak 991 enggak 7 deh itu dulu. Kalau tahu menurut gue, nah menurut lo ya, kalaupun misalnya harga ini mobil di bawah 7M, Di bawah. di bawah 7M, si GTS di bawah 7M, menurut lo worth it nggak ngambil GTS dengan teknologi barunya itu, si T-Hybrid bla bla bla, dibanding ngambil Carrera S yang biasa aja? Carrera S kan belum ada teknologi ini nih, tapi lebih murah. Atau kalau misalnya lo ngeluarin dengan duit yang sama, lo bisa dapat lebih banyak fitur gitu. Speknya tuh bisa Yang sampai gua IS, tahu ya, gitu. yang gua tahu ya, T-Hybrid sama mesin biasa, mesinnya beda. Turbonya T-Hybrid cuma 1.
Iya, kecuali yang turbo. Kecuali yang 911 turbo. Iya, kalau Kalau itu yang kan dari GTS dulu turbonya twin cuma satu. turbo. Iya. Tapi kalau yang GTS ini turbonya satu Iya. dan suaranya beda. Gue nggak pernah dengar Ya. dan gue nggak pernah ngerasain. Menurut lo gimana? Gak tahu ya, cuman GTS tuh tanggung gak sih? Agak nanggung. Benar, setuju sih. Terus keras. Iya, Lebih keras banget. kan? Gue pernah Jadi kalau nyoba, misalnya keras lo banget. kalau lo bawa buat mungkin kalau lo mau bawa ke track gitu ya. Oke. Kalau lo Iya. suka turun ke track. Cuma kalau misalnya bawa buat kayak nongkrong hari Minggu gitu kan. Iya. Kayaknya agak Terus kalau lo mau Overkill. kenceng-kenceng, gila Carrera S, lo remap aja kalau kurang. Iya. Bisa aja 600 horsepower tuh. dan Kurang sebenarnya apa? Dan KRS kemarin kita nyoba juga ada cukup banget. Iya nggak sih? Iya. Lag-nya minimal. Dan gue ngerasa sih itu udah di cukup atas aja, iya. di atasnya kayak lo apa ya? Di atasnya sports car yang Iya. kayak M2 gitu-gitu loh. Yang mungkin Iya, M2 iya. sekarang juga sama sih. Cuma kalau M2 yang lama gitu kan dibanding sports car Jepang gitu, nah Carrera S tuh udah cukup sih. Lebih dari cukup sih, Bu. Berapa horsepower? 500 yang baru. GTS berapa ya? Gue lupa. Mau nyampe? 500 Kayaknya nggak ya? nyampe deh. 490. Horsepower. Oh, gua Iya kan? 530 cuy. Wah, Udah kayak kenceng sih. kenceng sih. Kenceng. Kenceng sih. Tapi kalau gue sih Carrera S. Iya. Cukup lah. Cukup lah. Nah, buat yang lagi mau berkeluarga, mungkin 911 nggak cocok. Mungkin lebih cocok Audi RS5. Audi resmi meluncurkan RS5 terbaru, di mana ada versi wagon dan versi sedan. Dan keduanya memakai mesin 2900 cc V6 twin turbo dengan teknologi plug-in hybrid, yang memberikan RS5 ini total tenaga sebesar 639 horsepower, gila sih, dan 825 Nm torsi. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi otomatis 8 percepatan, 8 speed. Jadi bukan dual clutch. Oh, sayangnya. jadi ZF8. Kayaknya ZF deh. Nggak tahu ya. Kalau Audi sih nyebut transmisinya sebagai S-Tronic. Iya, ya. itu ZF. Tapi gue nggak tahu itu Ya, ZF. dari dulu ya. Gitu. Jadi bukan dual clutch sayangnya. Dan karena ini plug-in hybrid, ada baterai sebesar 22 kWh, yang dimana si RS5 ini jadinya bisa jalan sejauh sekitar 84 km hanya dengan motor listriknya. Oke. 22 kWh, dia bilang bisa 84 km. Ya, sebenarnya 25 beberapa, tapi efektifnya kayak 22 gitu. Menurut gua nggak possible. Nggak tahu. Tapi itu klaim dari Audi, nggak tahu kok benerannya. Biasanya 22 berapa ya? Soalnya gini, kalau lu mobil listrik 1 kilowatt per 10 kilo, itu kan berarti dia bisa 220 kilo dong. Ya nggak sih? Ya. Nah, coba aja lu hitung. 84 dibagi 22 berapa? Wait, 84 bagi 22, 3,8. 3,8. Ya, Bisa mungkin lah. 50. Menurut gua nggak nyampe. Menurut gua paling 40-50. Salah. Ya, si XC90 itu 18,8 kWh. Range-nya juga kurang lebih mirip-mirip kan? 70 kilo. Iya, 70. Ya. Menurut gue sih paling kayak 60-70 lah di RS5 nih. Cuma menurut gue juga udah cukup nggak sih? Cukup. Kayak Kalau bisa lebih dari 50 kilo menurut gua masih oke lah. pokoknya udah Buat 50 daily kilo ya. udah cukup gitu. Kayak buat Iya. daily ke kantor paling berapa kilo sih? Gitu. Minimal lebih bagus daripada plug-in hybridnya AMG itu yang cuma berapa? 12 kilo. 12 kilo. Nggak make sense. Iya, nggak make sense sih. Plug-in hybrid tuh paling minimal banget menurut gue 50 kilo sih. Di bawah itu kayak nggak usah. Udah hybrid aja. Nggak ada gunanya Iya. gitu. Nggak nge-save apa-apa, lo nggak bikin lebih hemat gitu. Benar. Ya bensinnya mungkin lebih hemat, cuma nggak signifikan Iya. gitu. Selain motor listrik yang terintegrasi di transmisinya, ada motor listrik dengan gigi overdrive di dalam gardannya atau differentialnya. Di differential belakang yang memberikan RS5 ini teknologi torque vectoring, di mana motor listriknya ini bisa memberikan torsi tambahan ke roda kanan maupun kiri secara terpisah. Jadi misalnya, ini biar audiens ngerti ya,
Misalnya kalian belok ke kiri nih, belok kiri, si motor listrik ini akan ngasih torsi ke luar. Oke, kalian belok kiri, terus kalian ngegas mau keluar nih. Dia akan ngasih torsi, motor listrik akan ngasih torsi ke ban sebelah kanan atau ban di luar, ban di luarnya, ban di sisi luar, torsi lebih banyak supaya rotasinya lebih cepat ya. Iya. Rotasinya lebih cepat, dan dia ngedorong sisi luar mobil untuk masuk ke dalam corner, jadi kalian bisa corner dengan lebih tight. Lebih Yes. apa ya, lebih ini lah, bisa lebih Ngurangin mepet. understeer lah. Ngurangin understeer, Yes. lebih mepet sama racing line-nya gitu. Yes. Itu bisa lo lihat practically itu di drift mode-nya A45. Oh ya? Iya. Oke. Dan kalau kata Audi ini pertama kalinya ada teknologi ini di mobil produksi di gardan belakang. Jadi kayak gardan depan nggak ada yang pernah Banyak, itu implementasi. banyak. Iya. Gardan belakangnya pertama kalinya yang implementasiin si Audi. Oh. Gitu. Namanya Dynamic Torque Vectoring. Menarik sih teknologinya. Tapi tentunya semua teknologi ini membuat si RS5 ini menjadi sangat berat, yaitu sekitar 2,3 ton, hampir 2,4. Berat banget ya. Sebagai perbandingan BMW M3 Touring itu beratnya sekitar 1,9. Si RS5 ini beratnya kurang lebih sama seperti Porsche Cayenne non-hybrid. Kalau yang hybrid itu mungkin bisa hampir 2,7 ton, atau 2,6 gitu, gue lupa. What? Cayenne hybrid 2,6, Cayenne yang biasa, yang bensin, itu sekitar 2,2, 2,3 biasanya. Oke. Gitu. Gila berat banget. Gue sangat yakin ya dengan semua teknologi, karena kayak differential tengahnya tuh juga Iya. ada teknologi barunya apa segala macam. Gue sangat yakin sebenarnya handlingnya pasti oke. Cuma kalau dari pengalaman gue, sebagus-bagusnya sebuah mobil mengendalikan beratnya, itu akan tetap berasa ketika lo lagi nyetir kencang atau lo lagi nikung kencang tuh akan tetap berasa. Dan Physics, bro. fisika, Nggak hukum bisa fisika nggak bisa dilawan. Iya. Gitu. Dan nggak kalau bahasa Inggrisnya Nggak nimble. nggak nimble. Sebenarnya mungkin dibilang nimble sih tetap ya, kayak Taycan gitu. Taycan tuh tetap berasa nimble. Cuma lo bisa ngerasa ketika lo kayak belok agak kencang gitu ya, belok yang lumayan patah dan agak kencang, lo bisa ngerasain beratnya dan kayak badan lo tuh ikut capek. Iya, emang. Iya nggak sih? Lu paling bisa ngerasain tuh kalau belok sambil ngerem lah. Gitu. Iya. Itu tuh kayak mobilnya tuh kayak bannya Kayak tuh kedorong udah- keluar iya. gitu. Sebenarnya kayak gue yakin banget Audi yang satu grup ya sama Porsche, gue yakin banget mereka bisa mengendalikan bobotnya dengan baik lah gitu ya. Cuma tetap itu nggak nyaman dan di umur ban juga lumayan berpengaruh gitu. Dan pasti bannya gede banget. Bannya harus lebar banget, Iya. cepet habis kalau kalian nyetir kencang, dan gantinya mahal banget. Mahal banget, parah sih. Kayak Taycan tuh lebar banget bannya. Apa ya kemarin ya? Yang gue bawa? 305 enggak? Oh enggak, nyampe 305. 285. Mobil apa ya? Mobil sekarang lebar banget sih, parah. Dan mahal, gantinya mahal banget. Gitu. Terus selain itu, Audi RS5 ini juga membuat heboh akhir-akhir ini karena ada fitur di dalam mobilnya di mana kalau kalian mau ubah wallpaper di infotainment screen-nya, kalian harus bayar sekitar berapa? 13 euro ya kemarin ya? Oh iya. Yang itu. Oh my god. Why? Kayak lu udah bayar mobil. Dan BTW harganya mobilnya di Eropa itu sekitar 100.000 euro. Oh ya? 100.000. Cuman 100.000. 100.000. That's surprisingly cheap loh kalau 100.000. Mahal cuy. Coba sebentar ya, gue kemarin bikin ininya, kita lihat. Coba. Seingat gue yang wagon kalau nggak salah lebih mahal dari M3. Yang sedan yang lebih mahal ya? Bentar. Tuh, M3 Touring juga 100.000 sampai 110.000. Sama-sama. Jadi bedanya tipis banget. Cuma ada yang lebih mahal, gue lupa yang mana. Duh, ini internet lemot sekali. Yang mana tuh? Lu bikin di mana? Ini. Oh, di akhir. IG. Yes. Mana harganya? Lama sekali. Coba kita lihat di sini. Di mana, Fis? Ternyata pelan. Mike, come on. 107.000. 107.000 buat yang Avan. Oh enggak, iya 107.000 buat yang Avan, 106.000 buat yang sedan. Nah, yang sedan berarti lebih mahal dari M3 sedan, yang wagon kurang lebih sama lah, mirip-mirip gitu.
Tapi nyampe sini gue yakin jadi jauh lebih mahal sih dibanding M3. Nggak akan, Di sini? Di sini. Pas Iyalah. nggak akan kompetitif. 14 M. Bayangin bu, bayangin mau beli mobil semahal itu, terus kayak lu mau ganti wallpaper, mau ganti tema infotainment systemnya, lu masih harus bayar lagi 13 euro Iya. kan. Tapi keren sih mobil, gue suka. Mobilnya desainnya bagus. Desainnya bagus, teknologinya Depannya juga gue menarik. pingin banget less of the black stuff. Menarik. Bisa. Kayak ada angle gini aja. Ya. Atau gimana gitu? Bisa. Gue surprisingly no notes sih. Nggak. Oh ya? Oh. Mungkin kayak ya exhaustnya kalau lihat dari dekat kan masih yang Iya, gede tapi kecil di standar dalam lah itu. audien kayak gitu ya. Cuma selain itu menurut gue nggak ada. Ini even kayak grillnya yang segede gaban itu menurut gue Ya, grill Audi dari dulu kan. cakep. It's nice. RS5 baru ya? Jadi M3 atau RS5 kalau lo punya option? M3. Really? Yes. Gue M3 kemarin lagi kayak ngidamnya. M3 Wagon tapi Gue ngidamnya tau gak apa? apa? Gue gak tau yang wagon ada tau gak, tapi gue kepengen M3 base yang basic banget. Terus pakai manual. Ada dong. Ada. Cuma kan di sini nggak jual. Jual, lu bisa pesen. Bisa pesan, cuma nggak ada di price list kan, nggak officially ada. Nggak tahu kalau prices gue nggak tahu. Cuman banyak orang yang mesen M3 manual. Oh iya? Iya. Beberapa kali gue lihat. Oke. Gue dikasih tahu sama temen gue yang kerja di BMW Mampang. Gue pengen yang full base banget gitu sih, yang kayak nggak ada apa-apa, no spec gitu, kayak warnanya aja yang cakep gitu, mungkin terus kayak manual, keren sih. Kayak apa ya itu ya? Ah, kita kapan-kapan kayaknya mesti bikin deh. Bikin ini spek-spek gitu. Iya. Bikin spek gitu. Coba ya. Next episode nanti gue bikin. Okay. Well, anyway. Kabar baik dari Lamborghini. Apa tuh? Dikutip dari The Sunday Times, CEO Lamborghini Stefan Winkelmann mengatakan bahwa hampir tidak ada customer mereka yang tertarik dengan Lamborghini elektrik. Surprise. Ya iyalah. Kaget nih gue. Sebagai pengingat, beberapa tahun lalu Lamborghini pernah meluncurkan mobil konsep Lanzador, sebuah SUV coupe yang direncanakan akan menjadi kendaraan BEV pertamanya Lamborghini. Dikabarkan bahwa Lanzador ini tidak akan sepenuhnya dibatalkan, tapi nantinya akan menjadi mobil plug-in hybrid seperti Urus SE, Revuelto, dan Temerario. Speedgrid juga beberapa waktu lalu sempat interview dengan Francesco Scardoni, Region Director Automobili Lamborghini Asia Pasifik, dan dia pun saat itu juga mengatakan bahwa Lamborghini sedang mempertimbangkan kembali keputusan mereka untuk membuat mobil elektrik. Sepertinya sekarang mulai banyak merek mobil yang mempertimbangkan kembali kendaraan listrik, dan memang Lamborghini ini mungkin salah satu brand yang sebaiknya nggak perlu bikin mobil listrik kalau menurut gue. Karena nggak ada pasarnya, tidak sesuai brand image-nya juga gitu ya, bisa dibilang. Bahkan kayak I don't know. Kita kayaknya mesti lihat dari Ferrari nih. Si Luce. si Luce. Laku atau enggak? It could be the next Cayenne. Ferrari itu kalau menurut gue ya, Ferrari itu kan ya lo tau sendiri ya, dia ada sistem di mana kayak kalau lo mau beli mobil eksklusifnya lo harus jadi klien favoritnya dulu, di mana kayak lo udah beli ini kan. Itu kan ada sistemnya lah di dalam Ferrari gitu. Sementara Lamborghini nggak ada. Gitu. Atau at least nggak se-ini Ferrari gitu. Ya kan? Gitu. Cuma ya nggak tahu menurut kalian gimana? Kalau menurut gue mungkin sebenarnya nggak perlu. Gue tau nggak gue pengen lihat apa? Lamborghini Estoque. What? Estoque. Apa tuh? Estoque. Yang sedan itu loh. Oh, yang dulu. Yang dulu itu kalau masuk produksi keren banget sih. Ya kan, keren banget cuy. Ya ini desainnya udah mulai aging lah. Ini kan desainnya si Rebenton. Ini hurakan lah. Ya kayak hurakan lah. sekarang. Udah mulai aging dikit kalau menurut gue overall. Iya. Tapi kalau misalnya lo adaptasiin lagi, dibikin sedan keren sih. Dibanding bikin Urus yang ini menurut gue. Secara komersil Urus lebih oke, cuma secara image ini keren banget sih. Iya. Gitu. Jadi menurut kalian gimana? Komen di bawah. Terus terakhir F1 testing. Kita ngomongin F1 lagi.
Boleh. Pre-season testing Formula One akhirnya sudah rampung dan sekarang semua tim akan bersiap menuju Australia untuk round pertama pada 8 Maret ya. Iya. 8 8 Maret di Australia. 8 Maret. Jam 11 pagi. Di Australia, 11 pagi sana. Sini lah. Di Oh sana iya, kan betul. duluan. Sana agak sore gitu ya. Iya. Berarti. Untuk merangkum dan mempersiapkan kalian yang mungkin mau ngikutin F1 tahun ini tapi nggak ngikutin testing kemarin, ini beberapa poin penting. Ferrari mencetak waktu tercepat selama testing dengan Charles Leclerc. Agak susah ya. Charles. Lagi puasa bibir Charles. kering ngomongnya agak susah. Charles Yaitu- Eclair. Jadinya Eclair. Jadi kebayang Eclair siang-siang. Yaitu waktunya 1 menit 31 detik, 31,992 detik. Disusul oleh Kimi Antonelli dan Mercedes AMG dengan selisih 0,811 detik dan Oscar Piastri McLaren 0,869 detik selisihnya. Selain itu, selama sesi kedua testing kemarin di Bahrain, Mercedes AMG melakukan lap paling banyak yaitu 432 lap, disusul Racing Bulls 407 dan Haas 404. Tim yang paling menderita selama testing kemarin sepertinya adalah Aston Martin. Di mana waktu tercepat yang dicetak itu 3,9 detik di belakang Ferrari dan bahkan 0,6 detik di belakang Cadillac, tim yang baru aja masuk tahun 3 ini. detik per lap. Per lap. Imagine. Jadi fastest lap-nya 3,9 Yes. detik lama. Lu bayangin nanti pas udah balapan 3 detik. Yes, race distance 70 lap, 70 kali 3 detik. Nah, lu hitung aja. Lu hitung aja tuh. Iya. 3 jam kemudian. Tapi ya, langsung tifosi, remember, berkeluar. ini Tifosi nggak cuman boleh- tes. Ini cuma tes. Tifosi Yes. nggak boleh sombong. Nggak boleh terlalu hype karena nanti lu nyesel nanti masuk ke mental issue. Gue pengen lihat Aston Martin. Gue penasaran sih sama Aston Gue Martin. tapi nggak tahu ya. Kayaknya ini Honda Hondanya bener-bener- bermasalah lagi. Jadi Kayak gini, kayak feeling gue ya. Jadi feeling gue ya. Siapa duluan nih? selama di Red Bull, kayaknya Honda nggak kerja deh. Kayaknya tuh Honda kan kemarin sebenarnya udah mau keluar ya. Dijual. Ini gue kayak serius. feeling gue Ini kan dia dijual. udah mau keluar. Jadi timnya tuh sebenarnya udah berubah. Iya, dijual. Kayaknya Udah dijual ke beda Red Bull. orang lagi gitu kan. Dijual jadi RB something. BT apa RTB RB, Red Bull RBPT, Powertrain. RBPT. Yes. Kayaknya itu tim Hondanya dijual ke Red Bull. Kayaknya. And then dalam rentang waktu 2 tahun atau setahun gitu, terus Honda bilang kayak, oh kita mau balik. Kita balik deh. Terus orang-orangnya kayak udah nggak ada, udah ganti Iya. semua. Jadi ya udah pengamannya udah nggak ada. Terus Gitu. ada berita baru juga, tadi malam gue baca. Mercy bilang di Melbourne, semua mesin Mercy akan dapat significant power boost. Dari mana power boost? Maybe dari compression itu. Kompresi lagi. Yes. Oke. Tahun ini sih kelihatannya Ferrari dan Mercedes ya yang akan jadi favorit. Red Bull dan McLaren kayaknya ada di belakang. Tapi perlu diingat, kembali lagi tifosi nggak boleh sombong. Yes. Ini cuma testing. Kadang tim banyak yang sengaja nggak menunjukkan performa mereka secara sepenuhnya. Mungkin ada tim yang juga fokusnya lebih ke test reliability aja. Jadi, Gue cuma penasaran the kebab wing. oh iya, wing, muter-muter. Yes. Tapi itu belum tentu dipakai karena mereka. Belum tentu. Kemarin Tergantung, katanya sih track dependent. Ada yang bilang bisa dipakai di Cina atau ya bisa jadi. Kebab wing lucu. lucu sih. Soalnya bisa. Tahun ini menarik sih. Gue udah 4 tahun terakhir nggak nonton F1. Tahun ini kayak gue nonton lagi. Minimal start lah. Minimal First race. Kita lihat first race-nya menarik apa enggak. Aston Martin lo baca nggak si siapa? Newey, Adrian Newey bilang sebenarnya sasisnya Aston Martin tuh menurut dia bagus banget, salah satu yang terbaik. Iya. Cuma powertrain-nya The God himself yang bikin. Mau gimana? Tapi kalau lo perhatiin si Alonso udah bete banget. Digeber-geber terus. kayaknya memang Alonso Dihancurin. tuh nggak bisa jodoh sama Honda deh. Nggak bisa. Mau di Aston Martin, mau di McLaren, Alonso. Even dia nyobain IndyCar udah mau menang, Oh iya ya. mogok. Padahal udah juara 2 apa 3 gitu. Alonso dan Honda bukan kombinasi yang baik itu. Cursed. What's Cursed next? pair. Selanjutnya harusnya car spotting of the week, tapi jujur banget
Gua ada. Nggak ada yang menarik. Gua ada. Gue tadi jalan kaki ke sini ada E46 Cabrio, keren banget, warna silver, atapnya biru. Kalau bro lagi nonton mobil Culture, tapi nggak ada fotonya. Gua sebenarnya nggak ada. Tapi nemu mobil yang bisa dibilang jarang. Oke. Mobilnya ini. Waymo. Apa sih ini? E-Pace. Jaguar apa ya? I-Pace, E-Pace. I-Pace. Ya, kan SUV kan? Iya betul. Yes, I-Pace, electric. Jarang. Jarang banget kalau di Semuanya udah jadi Waymo kalau di sini. US. Kalau di luar jadi Waymo. Itu mobil sebenarnya secara desain bagus loh. Yes. Terus setiap pagi gue selalu ketemu G63 ini. Warna gold sand whatever ini. Selalu ada di jalan. Enggak sih, selalu parkir di sebelah lampu merah. Nggak mau lo pinjem. Males. Gang aja bro, bukan asim deh. Gue takut ntar gue beli. Enggak lah. Yes, itu doang kalau gue itu doang. Nice, not bad. Lo nggak ada sama sekali? Gak Bos? ada dude, gue dari kemarin gak nemu apa-apa yang menarik. Ada sih, gue ngeliat Cayman GT4, gue gak tau GT4 beneran, Oh, tapi oke. Suaranya apa? dia gak dikenal pot, Oke. suaranya kasar banget, gue gak suka. Itu tadi M46, apa lagi ya? M46 apa sih? M46 Cabrio, tapi kayaknya 325. 325 mungkin, oke. bukan M3. Keren tuh tadi, terus apa ya man? Gak ada yang ini sih, gak ada yang menarik. Kalian keluarin mobil dong. Biar kita bisa spot. Biar kita bisa spotting, gitu Yes. ya. Owner keluarin dong, kita mau spotting. Minta. Kita lanjut aja ke trivia of the week. Oke. Trivia minggu ini cukup menarik, mungkin lo nggak tahu. Oke. Gue juga ada. Oh, oke. Lanjutan dari berita lo tadi paling awal. Oke. Trivia gue minggu ini, Mini Cooper elektrik pertama itu dibuat di tahun 2003. Ada 3 unit yang dibuat, dan unit ini dibuat untuk syuting film The Italian Job tahun 2003. Dan itu yang bikin bukan Mini, bukan BMW. Oh, ini why? Karena, jadi kalau kalian nonton film Italian Job itu, ada adegan klimaksnya di mana si ketiga Mini ini harus masuk ke dalam stasiun metro Los Angeles. Iya. Dan itu nggak boleh ada mesin bensin, nggak boleh ada asap mobil, asap knalpot gitu tuh nggak boleh ada. Jadilah dibuat versi listrik, bertenaga listrik. Yang buat itu bukan BMW. Kalau menurut artikel dari Mini ya, ini yang bikin adalah si koordinator transportasi untuk filmnya itu yang bernama John Carpenter. Gitu. Oh, jadi ini modifikasi. Modifikasi. Gitu. Jadi pertama kalinya Electric Mini itu di tahun 2003 untuk film Italian Job. Lucu sih. Baru tau kan lo? Baru tahu gua. Gue udah tahu ini dari 2-3 tahun lalu, gue mau bikin konten terus gue lupa. Gitu. Trivia dari lo apa? Oke. Kan tadi lu ngomongin 911 baru kan? T-Hybrid. Yes, betul. Oke. Did you know? Dari mulai dia keluarin 992 di awal, itu ada lubang buat baterainya. Di bulkhead di depan. Bulkhead itu di... Jadi antara bagasi. setir sama bagasi. Oh. Really? Iya. Wait, baterai apa? Baterai buat hybrid ya. Jadi di chassisnya tuh dari dulu emang udah didesain buat di situ tuh ada baterai. Jadi sebenarnya dari 992 itu keluar tahun berapa ya? Kan makanya dari dulu sempat ada rumor 992 bakalan hybrid. Bakal hybrid. Yes. Oh, jadi mungkin sama si Porsche mungkin pada saat itu Porsche udah testing. Terus mungkin pada saat itu hasilnya mereka belum happy kali ya. Belum happy dengan hasilnya. Or they just see the market. Atau kayak ngeliat market responsnya dulu, baru akhirnya sekarang setelah facelift dibikin yang hybrid itu. Katanya awalnya mau dibikin baterainya tuh agak gede, terus jadi AWD-nya hybrid. Jadi kayak depannya elektrik gitu. Iya, AWD dong. Iya, jadi kayak Revuelto. Tadinya maunya katanya kayak gitu rumornya. Terus kayaknya mereka scrap, and then they wait until point 2 untuk bikin the T-Hybrid itu. Kita bikin gini aja nih, pakai taruh di transmisi, taruh di turbo, bla 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 gitu. Nah. Lo pilih, lo misalnya mau 911, lo pilih yang hybrid atau enggak? Enggak.
Buat apa? Nggak cukup, udah cukup kan gitu. Nggak perlu gitu kan. Look, the point of gua nggak ngerti point hybrid as a performance add-on gitu loh. Nah, oke. Karena lebih heavy Iya. dan ini nggak necessary juga gitu. Mungkin kalau di mobil-mobil tertentu Lebih irit nggak? Iya. Pasti. Karena lo nggak, ya mungkin ya lebih irit ya. Maksudnya lebih efisien Iya, kali lebih ya. Cuman nggak lebih efisien. irit gue yakin. Terus kedua, kalau emang jatuh-jatuhnya nggak lebih irit, ya udah kenapa harus? kenapa harus Ya, pakai iya, ya lo gedein aja outputnya gitu. Output Kecuali mesinnya. lo bisa runabout pakai listrik gitu. Kecuali mungkin kalau lo udah di level kayak hypercar. Iya, Itu di titik itu terserah mungkin lo deh. udah Iya. perlu. Cuma di sports car sebenarnya ya hybrid, iya benar sih. Iya Nggak perlu juga gitu. lebih karena berat doang. bikin berat dan sebenarnya yang paling penting kan kalau sports car itu feel. Yes. Gitu. Dan Terus think about it. 911 base 911 bukan base ya, maksudnya base chassis 911 kayak GTS gitu udah berapa? 541 ya, horsepower. 530 horsepower. It's too much. Bayangkan sih. Too Karena much. race kemarin berapa? 450 ya kita coba ya? 450. Itu udah pas. Iya. Kayak kalau buat di Jakarta ya. Kalau lo tinggal di US gitu mungkin ya beda lah gitu. Cuma kalau lo di Jakarta 450 horsepower tuh kayak udah cukup banget sih. Mhm. Gitu. Interesting. Good. SC Digest. Ya, ada hal baru yang kalian pelajari tiap episode. Jangan lupa bawa itu di date kalian. Iya, betul. Next, gue punya pertanyaan buat lo, Pi. Apa? Ini terakhir, gue punya pertanyaan buat lo. Apa nih? Kalau lo punya budget 8,5 miliar buat beli SUV hybrid, lo beli apa? SUV. SUV hybrid. Gue ya kepikiran aja nih. SUV hybrid. Boleh mild hybrid, boleh plug-in hybrid. Tapi kayaknya kalau budget 8,5 sih lebih... Usage-nya buat apa nih? Buat lo kerja. Kerja. Buat daily. Daily. Buat lo daily aja. Harus SUV. Harus SUV. Berarti gua harus bisa off-road. Mungkin ya lo kerja perlu off-road nggak? Gua Kalau enggak. Kalau nggak. Tapi ya katakan mungkin ada orang-orang yang ada audiensnya SC nih mungkin butuh. Gue pengen beli SUV hybrid, budget gue 8,5 miliar nih. Kayak apa? Lo beli apa? Kayaknya Range Rover deh gue. Range Rover. Range Rover kemarin gue ngecek. Surprisingly not bad harganya. 2025 long wheelbase autobiography. Udah autobiography Udah ya? autobiography, interiornya udah ada yang udah pakai SV bespoke segala macam, di belakang udah ada layar PHEV. Ya. Jadi 460 Masuk dong berarti. horsepower. Ya. 7,3 M kalau nggak salah. Oh, berarti masih ada sisa tuh? Saya sisa tuh. Saya sisa. Oh itu Range Rover. Iya, lo apa? Defender nggak nyampe segitu. Defender nggak nyampe? Defender nggak nyampe cuy. Defender startingnya 3,6. Okta? Semahal-mahal. Okta lebih mahal. Okta bisa 11. Iya bener juga. Okta 11 on the road. Dia off the roadnya kalau nggak salah 9 atau 10 gitu. Oke. Kalau gua nggak ada harganya sih Rover. di Range Rover, di Land Rover. Cuma kalau kayak Range Rover Sport yang base-nya sama itu 9M. 9 atau 11 gitu, mahal banget ya Gila, pokoknya. mahal banget. Mahal banget sih. Gue duit segitu harus hybrid ya. Karena harus hybrid G500 Mercy G-Class. mild hybrid masuk. Masuk dong. Wow. Oke. Tuh gitu gue Kan pilih itu. judulnya hybrid, mild hybrid. G500 oke sih. Tuh gitu 3000 cc, Tuh gitu gue pilih itu. Itu 5,8 ya? 5,8. Wow. 3000 cc, mild hybrid, inline 6, suaranya enak banget. Mild hybrid dapat ekstra 20 horsepower. Pertanyaan gue cuma satu. Apa? Siapa Hmm. atau buat apa Mm-mm. lo membudgetkan diri lo 8M buat mobil harian lo? Nggak tahu, siapa tahu. Bisa jadi. Ada aja. Macam-macam manusia mah. Bener sih. Tapi kalau gue hybrid mungkin itu, kalau boleh non hybrid gue mungkin Cayenne.
Iya. Cayenne S atau GTS. Oke. Gue kok Cayenne hybrid kayaknya agak kurang. Ya, gue Range Rover aja lah udah sekalian. Biar keren. Cayenne Prestige-nya Yes. gitu ya. Boleh. Kalau kalian beli apa? Budget 8,5 M buat SUV hybrid. SUV hybrid Coba komen di bawah. harian buat kerja. Buat kerja. Coba komen di bawah. Dan Defender buat Defender V400. Dan sekian episode kali ini. Thank you guys for watching. We'll see you on the next episode. Bye. Bye.